Hai sobat, jumpa lagi dengan saya Mr. Hong. Kali ini kita akan belajar tentang artikel. Ada 3 artikel yang akan kita pelajari, yaitu artikel e, n, dan the. Ya, sahabat mungkin dalam beberapa kesempatan menemui ketika ada kata benda di depannya ada e, atau n, atau the. Nah, apa artinya dan bagaimana cara penggunaannya? Saya akan jelaskan kepada Anda. Yang pertama kita berikan contoh yang artikel e dan n. Apa arti dari e dan n? Nah, ini e dan n ini digolongkan dalam indefinite article. Indefinite article maksudnya artikel yang belum spesifik. Ya, artikel atau kata sandang di dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi bagaimana contohnya? Artikel ini artinya ini sebuah, ya. Jadi bisa sebuah, seekor, selai, dan sebagainya. Nah, menunjukkan suatu benda itu jumlahnya satu atau singular. Nah, contoh kalimat, kita buat contoh kalimatnya. Ya. Contoh kalimat misalnya, contoh katanya, bu. Karena dia tunggal, jadi tidak ditambahin s belakangnya. Ball. Terus and apa? Contohnya an hour. Misalnya. Terus apa lagi? And nanti saya akan jelaskan kapan kita menggunakan kapan kita menggunakan n. Saya lihatkan dulu contohnya, ya. Jadi kita menggunakan n yang ini ada konsonan, ya. Yang ini juga konsonan. Yang ini an umbrella. Tapi ada lagi university. Ya. Nah, sampai di sini kira-kira kalian bisa menebak atau tidak? Kapan digunakan kapan digunakan n? Ya. Jadi itu digunakan ketika kita ingin menyatakan jumlah satu dari benda-benda yang memiliki awalan huruf atau bunyi dari huruf itu konsonan. Nah, konsonan, ya, huruf-huruf mati. Bu, ya. B, C, D, F, G, semuanya itu konsonan, ya. A, I, U, E, O, itu semuanya huruf vokal, huruf-huruf hidup. A, I, U, E, O. Terus ya, selain A, I, U, E, O, semuanya itu adalah konsonan. Nah, dari sini kita lingkari, ya. Ini sudah betul. Vokal bertemu dengan konsonan. Oke. Vokal bertemu dengan konsonan. Nah, ini n. Harusnya dia bertemu dengan huruf vokal. Ini kok ada konsonan. Kenapa tidak a hour? Nah, kenapa? Karena ketika kita membaca hour ini, kita bacanya bukan hour, tapi hour, an hour, 1 hour. Jadi bunyinya konsonan, hour, bukan hour. Oke? Nah, itu ya. Selanjutnya,
Kalau yang ini an umbrella. An, satu lagi. Yang n kurang contohnya ya. An apple. Nah, berarti ini sudah benar. Yang ini huruf konsonan bertemu dengan vokal. An apple. An umbrella. Betul. Nah, yang ini kok aneh lagi nih. Ini konsonan bertemu dengan ini vokal bertemu dengan vokal. U kan vokal. Nah, ternyata U ini memang vokal, tetapi ketika dia dalam kata university ini membacanya U, university. Jadinya suaranya konsonan. Nah, jadi university bukan an university. Nah, kesimpulannya jadi tadi ya selalu diikuti oleh kata berawalan konsonan atau berbunyi konsonan atau huruf mati. Sedangkan n ini diikuti oleh kata berawalan vokal atau berbunyi vokal. Oke, sampai di sini paham ya? Sangat gampang sekali penggunaan dari artikel e dan n ini. Oke, kalau kita buat dalam bentuk kalimat, misalnya I have a book. They want to buy an apple, misalnya. Gampang kan? Ini sudah kita masukkan dalam kalimat. Oke, selanjutnya artikel the ya. Oke, sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita belajar artikel the lagi. Nih, artikel the. The ini digolongkan sebagai definite article. Definite article. Jadi kata sandang atau artikel yang digunakan untuk menunjukkan benda yang spesifik. Saya berikan contoh. Kalau dalam sebuah kalimat itu seperti ini dia misalnya. I love, misal, the girl, misal ya. Terus I hate the music, misal. Terus lagi my father read, pakai S atau tidak, the book. Nah, apa artinya ini? Kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan, jadi bukan saya cinta gadis, saya benci musik.
ayah saya membaca buku-buku. Nah, jadi bukan seperti itu mengartikannya. Ketika ada artikel the, mengartikannya ini, atau orang memahaminya itu bahwa saya mencintai gadis tersebut atau gadis itu. Karena sudah dijelaskan sebelumnya atau sudah diketahui oleh masing-masing pembicara maupun lawan bicara, maka ada kata the ini tersebut atau yang sudah disebutkan sebelumnya. I hate the music. I hate the music. Saya benci musik tersebut. Nah, jadi bukan dia benci musik, tapi dia benci musik yang mungkin baru diperdengarkan kepada dia, ya. Jadi semuanya sudah sama-sama tahu bahwa musik ini adalah musik yang sudah diperdengarkan mungkin, ya, atau yang sudah diketahui sama-sama. Jadi yang dia benci musik yang itu saja, belum tentu dia benci musik yang lain, ya. Selanjutnya lagi, my father reads the books. Artinya bukan ayah membaca buku-buku artinya, tapi ayah membaca buku-buku tersebut. Nah, jadi the ini bisa diartikan sebagai itu atau tersebut. Maksudnya itu bukan itu seperti itu, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia kan, oh saya nggak suka buku itu, buku yang sudah mungkin dilihatkan oleh sahabat kita, atau oh saya nggak suka musik itu, bukan itu seperti itu, tetapi itu yang maksudnya ini yang sudah disebutkan sebelumnya atau yang sudah diperdengarkan sebelumnya. Nah, jadi itu fungsi dari the. Biasanya the ini kalau tidak dipakai di ujung kalimat bersamaan dengan noun, dia bisa juga digunakan di awal kalimat, tetapi sudah ada disebutkan sebelumnya. Seperti ini contohnya sahabat sekalian. We have 2 dogs in our home. Misalnya, the dogs are very friendly. Seperti ini. We have 2 dogs in our home. The dogs are very friendly. Artinya, kami memiliki 2 ekor anjing di rumah kami. Anjing tersebut, jadi bukan anjing-anjing sangat bersahabat, bukan artinya, tapi anjing-anjing tersebut, karena sudah disebutkan sebelumnya, anjing-anjing tersebut sangatlah bersahabat. Nah, jadi itu sahabat sekalian, penggunaan dari artikel and, dan the. Kesimpulannya ini bahwa the bisa diartikan tersebut atau itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, supaya kita gampang memahaminya. Ya, baik. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Semoga sahabat sekalian paham tentang penggunaan artikel and, dan the ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.